Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pengajian ya. Alhamdulillah juga pagi ini kita masih hidup ya. Saya agak silau nih lihat yang sebelah kanan ya. Nah, wajahnya wajah cahaya surga gitu. Saya agak banyak lihat ke kiri saja ya, biar gak silau saya gitu. Apa judul kita? Bertemu dan berpisah karena kita bertemu sekarang di sini karena siapa? Yang benar. Hah? Kalau pegawai kenapa? Kena absen? Hah? Bertemu dan berpisah karena Allah. Kira-kira gimana itu? Bertemu dan berpisah karena Allah itu. Hah? Ya, di dalam sebuah hadis ya, ini riwayatnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Wa rajulani tahabba fillah ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi." Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah semata-mata karena Allah. Kalau menikah itu bertemu karena Allah enggak itu? Ya benar. Dulu ibu-ibu menikah sama suaminya karena apa? Cinta. Dijodohin juga. Bapak-bapak nikah sama istrinya karena siapa? Karena Allah enggak? Apa ciri-cirinya menikah karena Allah coba? Apa ciri-cirinya? Jangan cuma bilang karena Allah aja. Apa ciri-cirinya nikah karena Allah? Hah? Ciri-cirinya apa? Kalau ibu-ibu kan, kalau perempuan kan selalu cari pertama yang ganteng dulu kan? Pastilah itu ya. Yang kedua yang kaya. Yang ketiga keturunan kan? Orang bangsawan gitu kan, darah biru gitu kan. Meskipun darahnya merah semua itu. Yang keempat agama ya kan, kesolehan kan. Tapi jujur dulu ketika melihat empat ini, pertama yang dilihat apanya? Gantengnya atau agamanya? Ah masa? Siapa di sini yang masih jomblo? Coba angkat tangan yang masih jomblo. Hah? Oh, itu jomblo senior berarti. Ya. Coba saya balik pada bapak-bapak. Bapak-bapak ini dulu nikah sama istrinya kenapa? Cantikkah? Kayakah? Keturunan bangsawankah? Atau karena kesolehannya? Hah? Soleha?
Salah yang utama sekarang ngomong begitu ya. Kebanyakan orang akan melihat cantiknya dulu. Kalau perempuan gantengnya dulu. Mau nggak perempuan dikasih laki-laki yang jelek? Ya kan? Cuman cantik dan ganteng itu kan relatif. Ya. Bagi si A cantik, bagi si A enggak, biasa-biasa aja. Nah, itulah keadilan Allah itu. Kalau sama versinya cantik bagi semua manusia, gawat itu. Bisa satu orang dikerubuti 1000 orang itu. Ya, itulah adilnya Allah. Ya. Yang kedua kaya sih kadang-kadang enggak juga ya. Kadang-kadang orang minder juga. Laki-laki misalnya, ya pingin sama seorang perempuan tapi dilihat ternyata dia kaya, mundur juga kan. Kenapa? Nggak sanggup saya mengimbanginya kan, kira-kira gitu. Itu namanya sekufu. Makanya Rasulullah itu nyuruh ketika mau menikah itu cari yang sekufu. Sekufu itu apa? Seimbang. Sekufu itu. Kalau ganteng sama ganteng lah, kalau ganteng sama cantik, ya kan? Ganteng sama ganteng jadi LGBT nanti. Ya kan? Ganteng sama cantik, sekufu namanya. Coba kalau orang ganteng, istrinya jelek gitu. Kira-kira apa tanggapan orang? Hah? Itu kok mau ya lakinya ya kan gitu kan? Kok mau lakinya ya? Apa yang dibikin nama perempuannya kan gitu kan? Jangan-jangan dikasih pelet ini. Buruk sangka kan orang jadinya kan? Sebaliknya, perempuannya cantik, laki-lakinya jelek. Nikah, apa kira-kira kata orang? Hah? Hah? Dijodohin kali ini. Kali ini yang laki-laki ini kaya kali. Yang perempuannya miskin kali ini, dijodohin kali. Datuk Marigih kali ini gitu kan. Orang pasti bertanya-tanya. Tapi kalau satu cantik, satu ganteng kira-kira, orang bertanya-tanya enggak? Nah. Atau sedang sama sedang. Atau jelek sama jelek. Sekufu gitu. Begitupun dengan masalah harta. Ya. Harta. Ada orang laki-laki ingin menikahi perempuan, begitu lihat gaya hidupnya, waduh, sepatunya aja dari Paris, sepatu saya Cibaduyut, nggak cocok, nggak level nih, ya, mundur dia. Dan dalam banyak kasus, memang ketika hartanya tidak seimbang, yang satu kaya yang satu miskin, itu terjadi problem. Ya, terjadi problem di dalam rumah tangga. Ya. Dalam beberapa kasus, tidak semua kasus. Yang ketiga, bangsawan kan, turunan. Yang satu penggede, yang satu orang biasa atau rakyat jelata. Minder itu. Minder. Kalau film India apalagi? Coba film India. Siapa yang senang nonton film India? Film India itu kan ada kasta kan? Kasta paling tinggi apa? Brahma. Paling rendah Sudra. Di film itu selalu dibuat cerita perempuan dari kasta Brahma jatuh cinta sama laki-laki dari kasta Sudra. Itu dalam kenyataannya nggak ada seperti itu. Protes mereka dengan kehidupan sosial melalui film. Jadi film itu efektif. Ya, efektif untuk mengkampanyekan sesuatu. Ya. Termasuk film The Sun Gazer, Cinta dari Langit.
Siapa yang udah nonton? Angkat tangan yang udah nonton. Baru berapa orang yang nonton ini? Yang belum nonton siapa? Yang belum? Ini rumah sakit harus bikin nobar ini. Pak Direktur, bikin nobar pada dekat ini Bogor Square. Bikin nobar ya. Bikin nobar. Hah? Kenapa? Cinta dari langit itu maksudnya cinta dari Allah. Bertemu dan berpisah karena Allah. Ya. Jadi cerita film ini kan orang yang menikah, saling mencintai, menikah, kemudian setelah lama tidak punya anak, kemudian saling periksa, ternyata istrinya subur, suaminya mandul. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu posisinya seperti itu, punya suami mandul, apa yang ibu lakukan? Hah? Cari laki-laki lain? Enggak. Terus ngapain? Angkat anak. Ibu-ibu subur ya, suaminya mandul. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Bu, tetap bersama suami atau pisah? Yang benar. Emang ibu tidak ingin melahirkan? Enggak ingin punya anak? Angkat anak kan tidak punya anak. Angkat anak tidak melahirkan. Menyusui. Anak susu. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak posisinya mandul, istri subur, apa yang bapak-bapak lakukan? Hah? Anak asuh. Jadi film ini ya menceritakan laki-lakinya mandul, perempuannya subur. Lalu perempuannya ini dokter kandungan, istrinya ini tiap hari lihat anak bayi, tiap hari lihat orang melahirkan. Setiap dia lihat anak bayi dia nangis. Kenapa? Dia bilang sama temannya, tujuan melahirkan kan punya anak ya, tapi itu nggak berlaku buat aku. Sedih dia, nangis dia. Lalu kata temannya juga dokter, namanya As kan, Asia. As, yang mandul itu suami kamu, bukan kamu. Ya. Asia dengan Aisyah. Jadi melihat itu setiap hari istrinya menangis kalau lihat bayi ya. Suaminya ini kemudian konsultasilah sama seorang kiai. Nah, siapa kiainya? Kiai Lukman. Konsultasi dia, Pak Kiai ini bagaimana? Ya, kalau dia terus sama saya seperti menzoliminya. Saya ingin melepaskannya, biar dia menikah sama orang lain dan biar dia punya anak. Bagaimana Pak Kiai? Kira-kira apa nasihat Pak Kiai? Hah? Apa nasihat Pak Kiai? Hah? Logika aja, logika. Walaupun belum nonton, logika aja. Kira-kira ketika seorang suami mandul, punya istri subur, dokter kandungan, lalu dia merasa kalau dia terus menikah dengan saya, dia pasti tidak punya anak karena dia mandul.
Lalu dia minta konsultasi kepada Pak Kiai, apakah saya harus melepaskannya, menceraikannya? Kira-kira apa jawaban Pak Kiai? Jawaban Pak Kiai adalah judul pengajian kita. Allah mencintai orang yang bertemu dan berpisah karena apa engkau berpisah? Karena apa engkau ingin menceraikan istrimu? Itu penting. Kenapa? Karena Allah Pak Kiai, saya tidak ingin menzoliminya. Wah, hebat itu. Padahal ini saling mencintai. Pada akhirnya mereka bercerai tidak? Bercerai. Tapi bercerai dua-duanya nangis. Karena dua-duanya cinta. Tapi karena Allah perceraian itu. Karena apa? Dua-duanya tidak ingin saling menzolimi. Dahsyat ini film. Ini bukan film biasa. Dahsyat film ini. Begitu berpisah, begitu bercerai, suaminya ini membawa surat tanahnya lalu bilang, rumah yang kita tempati aku hadiahkan untuk engkau. Di dalamnya ada tabungan, ada emas. Gunakan untuk biayamu sampai engkau dapatkan imam yang baru. Coba tuh. Ada nggak laki-laki begitu tuh? Ada nggak? Jawabannya salah. Karena film ini diangkat dari kisah nyata. Orangnya ada. Hari Ahad yang lalu ke rumah saya. Minum di rumah saya sama istrinya, sama anaknya. Sama istri yang dia menikah lagi, kemudian sama anak susunya. Kemarin ke rumah hari Minggu. Ada. Makanya banyak penonton yang setelah menonton film ini kemudian mengatakan, saya percaya masih ada ketulusan di muka bumi ini. Saya percaya masih ada laki-laki yang luas sekali ketulusannya. Ya. Nah, kemudian begitu dia pisahkan ini dia kan sendirian ya. Dan dia bertemu dengan ada beberapa perempuan ya. Ada yang dia suka. Tapi kemudian dia berpikir kalau saya nikah lagi tidak punya anak lagi kan. Kira-kira dia nikah lagi enggak? Enggak. Nikah apa enggak? Nikah lagi dia? Dia nikah lagi tapi dengan akad yang jelas. Di mana jelas akadnya? Dia bilang, aku mandul. Maukah engkau menikah samaku? Jadi perempuan yang dilamarnya ini berpikir kan, orang ini mandul. Kalau saya menikah konsekuensinya seperti ini, mau? Jadi ada kejelasan akad. Nah ini penting ya, kejelasan akad. Nah film ini juga ini menganjurkan ikhtiar kita sebelum kita menikah. Bagusnya medical check up dulu. Baik calon suami maupun calon istri ya. Dan medical check up-nya di Rumah Sakit Islam Bogor. Kenapa penting? Nah tadi itu dikhawatirkan tidak tahu begitu menikah sudah bertahun-tahun baru ketahuan. Sama-sama gak siap kedua belah pihak.
Suaminya nggak siap, istrinya nggak siap menerima kondisi itu. Ya. Nah kalau misalnya sebaliknya, ya sebaliknya, laki-lakinya subur, perempuannya mandul, kira-kira apa yang bapak-bapak lakukan? Hah? Pak Kobul senang banget ya, kawin lagi katanya. Ibu-ibu menerima nggak? Kalau ibu mandul, suami subur, suami kawin lagi, ibu terima nggak? Kenapa nggak nerima? Egois dong ibu berarti. Tujuan pernikahan apa sih? Iya. Kalau nggak ada pernikahan di muka bumi ini, habis penduduk bumi ini dalam 100 tahun. Habis. Mati semua, kosong bumi ini. Jadi tujuan pernikahan adalah untuk ada 5 maqasid syariah, ya. Hifzuddin, hifzul akal, hifzul nasal, hifzul mal. Nah, hifzul nasal memelihara keturunan. Sekarang di Eropa banyak orang nggak mau nikah. Akhirnya apa? Krisis. Tua-tua semua penduduknya. Bahkan sekarang di beberapa negara kalau lahir anak dikasih tunjangan. Nih kamu kalau anak 1 sekian tunjangannya, kalau anak 2 sekian tunjangannya, anak 3 sekian. Kalau banyak anak lebih banyak tunjangannya. Saking nggak ada orang yang mau punya anak. Ya, bagi mereka punya anak ribet, repot. Kalau seks bisa dibeli, nah itu persoalannya. Ya, murah mendapatkan itu. Jadi orang nggak perlu ngapain, itu apa? Ini bahayanya ya. Ini bahayanya ketika masalah hubungan antara dua lawan jenis itu menjadi komersil dan murah. Ya. Dalam Islam kan hukumannya berat sekali berzina itu. Bagi bujang belum nikah cambuk 80 kali. Ya, kalau sudah nikah hukum sampai mati, dirajam sampai mati. Enggak ada tanggung-tanggung itu. Ya. Nah, ketika itu kemudian dijadikan komersil, ya orang nggak perlu nikah jadinya. Dia perlu tinggal dia beli saja. Akhirnya nggak mau punya anak. Ya akhirnya begitu. Nah, jadi kembali kepada materi kita, ya. Bagaimana orang itu bertemu dan berpisah karena Allah. Ini mudah kita sebutkan, tapi sulit kita amalkan. Ya. Ibu-ibu cinta nggak sama suaminya? Cinta nggak? Ya benar. Apa buktinya? Apa buktinya? Punya anak. Belum tentu punya anak cinta. Apa buktinya? Bapak-bapak cinta gak sama istrinya? Apa buktinya? Karena cinta itu butuh pengorbanan. Ya. Nabi Ibrahim itu mencintai Allah di atas segala-galanya. Ketika Allah suruh mengorbankan menyembelih anaknya, dia sembelih enggak? Oh, itu level Nabi Ibrahim tuh. Dia korbankan semuanya untuk Allah. Itulah cinta. Cinta itu butuh pengorbanan. Nah, sekarang bapak-bapak nih cinta sama istrinya, apa pengorbanan bapak sama istri selama ini? Hah? Masih bertahan? Berarti selama ini ditahan-tahankan. Pertanyaannya, apa pengorbanan bapak kepada istri selama ini? Bukti bapak mencintainya. Jawabannya masih bertahan.
Ibu, apa bukti ibu, apa yang sudah ibu korbankan selama ini untuk suami? Perhatian. Apa contohnya? Alah, suami minta kopi aja, bikin sendiri. Itu ada tuh, ada teh, itu ada gula di laci, ada kopi, itu ada air panas dapur, seduh sendiri, bikin sendiri. Apa buktinya? Ibu sudah berkorban untuk suami. Pernah nggak ibu-ibu bilang sama suaminya, wahai suamiku, aku mencintaimu karena Allah? Pernah nggak? Bapak-bapak pernah nggak bilang gitu ke istrinya? Wahai istriku, aku mencintaimu karena Allah. Pernah nggak? Nah, nanti pulang dari sini, temui pasangannya, temui suaminya, temui istrinya, bilang begitu. Paling terkejut paling suaminya kan? Pak misalnya, Mama mencintai Papa karena Allah. Terus papanya bilang, Mama dari mana? Dari rumah sakit, salah makan obat. Soalnya nggak pernah, tiba-tiba begini, ada apa nih? Ini tadi ada pengajian di rumah sakit. Ya, ustadznya siapa? Kata ustadz, nanti kalau sudah pulang ke rumah, bilang sama suami, Papa, Mama mencintai Papa karena Allah. Coba teslah dulu. Tes dulu pulang nanti dari sini, temen suaminya ngomong gitu. Kira-kira apa reaksi suami? Atau bapak-bapak nih ya, nanti pulang bilang sama istrinya gitu. Kira-kira apa reaksi istrinya? Hah? Ada maunya katanya. Tapi itu penting sekali-sekali. Tapi jangan diobral ya. Misalnya pas ulang tahun pernikahan gitu. Ulang tahun pernikahannya ke-40 lagi. Kalau Prof Iding sudah ke-60 kayaknya. Hah? Ulang tahun pernikahan yang ke-53. Udah lewat pernikahan emas beliau. Ya. Jadi ada momen-momen yang kita mesti ungkapkan ya. Bertemu karena Allah. Berpisah pun karena Allah. Berpisah karena Allah itu kan misalnya kematian. Ya. Bukan kemudian perceraian gara-gara pertengkaran segala macam, enggak. Seperti tadi, ya, dia dalam film tidak ingin saling menzalimi, suami tidak ingin menzalimi istri tidak ingin menzalimi suami, berpisah baik-baik karena Allah. Masya Allah, luar biasa. Dan tidak memutus silaturahim, itu dia. Ya, tidak memutus silaturahim. Biasanya kan kalau udah mantan istri kan, udah, saya nggak mau lihat lagi mukanya kan gitu kan. Ya. Karena apa? Karena perceraiannya karena jahat gitu, karena dosa. Ya.
Bahkan perceraian yang terjadi karena istri berzina, itu suami boleh minta mahar lagi. Iya, kan banyak itu kejadian. Ya, suaminya berzina, istrinya berzina, suaminya menceraikan. Itu suaminya bisa dan berhak minta maharnya lagi dulu apa yang dikasih. Ya. Tapi kalau berpisah karena Allah, indah luar biasa. Kenapa? Karena dia mencintai makhluk karena Allah. Nah, inilah salah satu golongan di antara 7 golongan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Ijtama'a wa tafarraqa alaihi. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, mari kita biasakan untuk kita melakukan apapun karena Allah. Ya. Datang mengaji karena Allah, ya. Membuat kopi untuk suami karena Allah, gitu kan. Menyiapkan sarapan paginya karena Allah. Ya, berdandan untuk suami karena Allah. Biasakan sehingga apapun yang kita lakukan nanti jadi kebiasaan. Begitupun dengan suami. Bekerja banting tulang, cari nafkah untuk istri dan anak karena Allah. Tekanan pekerjaan A, B, C, D ditanggung, dihadapi karena Allah. Biasakan begitu, insya Allah nanti akan dapat formulanya. Ya. Jadi gitu ya Bu ya. Nanti pulang dari sini bilang ya sama suaminya ya. Siap? Malu? Ya, dipilih momennya, jangan di dapur ngomongnya. Ngomongnya di kasur. Bukan apa-apa kalau di dapur ngomongnya, dia lagi masak air panas, terkejut dia terlempar air panasnya ke muka kan? Bahaya. Ya. Bapak-bapak siap ya? Bapak-bapak siap? Bingung nanti istrinya di rumah. Ada apa ini? Kenapa ini? Nah, barangkali itu ya yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini ya, ringan-ringan saja tetapi maknanya dalam sekali ya. Marilah mulai hari ini kita mencintai sesuatu siapapun dia. Baik pasangan kita, baik teman kita, baik bawahan kita, baik atasan kita. Itu semuanya karena Allah. Sehingga kita bekerja meskipun kita capek, kita lelah, kita bahagia. Kenapa? Kita sudah lelah karena Allah. Kita sudah capek karena Allah. Kita sudah semuanya karena Allah. Bukan karena makhluk. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?